Saudara, DPR resmi mengesahkan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian ke-49 dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, proses penyelenggaraan haji untuk tahun depan sudah mulai berjalan. Bagaimana? Kementerian yang baru ini akan bekerja optimal dengan sejumlah catatan penyelenggaraan haji sebelumnya. Kami akan bahas hal itu di Sapa Indonesia Malam bersama sorotan lainnya soal tunjangan perumahan DPR 50 juta rupiah per bulan yang menuai protes publik. Bagaimana sebenarnya DPR akan mengeluarkan anggaran untuk tunjangan rumah ini? Bagaimana mekanismenya? Dan akankah pemenuhan tunjangan perumahan ini menjamin kinerja anggota dewan lebih optimal? Dua isu ini akan jadi bahasan utama di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR pecah di Medan, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi saat massa berupaya masuk ke gedung DPRD Sumatera Utara. Berbagai kelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Kota Medan. Mereka menolak adanya tunjangan yang membuat anggota DPR berpenghasilan fantastis. Unjuk rasa memanas ketika massa berusaha merangsek ke gedung DPRD Sumatera Utara hingga merobohkan pagar gedung. Aparat pun menyemprotkan water cannon untuk memukul mundur massa. Lalu bagaimana situasi terkini unjuk rasa menolak tunjangan DPR di gedung DPRD Sumatera Utara? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting. Emir, apa sampai sekarang unjuk rasa masih berlangsung di sana? Ya, Friska dan juga saudara, perlu saya informasikan bahwasannya masa aksi sampai dengan saat ini masih berada di lokasi yang tak jauh dari gedung DPRD Sumatera Utara. Saat ini masa aksi sedang melakukan istirahat untuk nantinya kembali melanjutkan aksi. Adapun masa aksi saat ini berada di seberang simpang Kejaksaan yang cukup memiliki jarak sekitar mungkin 200 atau sampai 300 meter dari gedung DPRD Kota Medan. Pantauan saya tadi, Friska dan juga DPRD Sumatera Utara maksud saya. Pantauan saya tadi, Friska dan juga saudara, masa aksi yang merupakan gabungan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Kota Medan sedang melakukan istirahat untuk nantinya mengatur strategi dan melakukan aksi kembali. Begitu juga dengan petugas keamanan, Friska dan juga saudara, pantauan kami juga tadi ada penambahan pasukan keamanan yang baru saja tiba. Dan tepat di belakang saya, saudara, dapat Anda lihat ini merupakan satu unit mobil water cannon yang baru saja tiba. Sehingga pada saat ini tim ataupun pasukan pengamanan menyiagakan 4 unit water cannon beserta dengan pasukan pengamanan yang nantinya mungkin akan menghalau masa aksi untuk mencegah adanya aksi-aksi yang ricuh. Seperti siang tadi, Friska dan juga saudara, aksi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa yang ada di Sumatera Utara ini berlangsung ricuh. Masa aksi memanas karena tak ada satupun perwakilan dari DPRD Sumatera Utara untuk mengunjungi ataupun menjumpai masa aksi untuk berdialog. Dan memang tadi masa aksi sempat merubuhkan pagar yang ada tepat di sisi kanan saya, Friska dan juga saudara. Masa berhasil merubuhkan pagar, namun masa tidak bisa meringsek masuk ke dalam karena memang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Dan tadinya juga water cannon sempat dioperasikan dan juga masa aksi harus ataupun terpaksa mundur cukup jauh dari gedung DPR di Kota Medan. Mungkin jaraknya ada sekitar 300 meter. Di belakang saya ini ada pasukan keamanan. Lalu di seberang simpang Jalan Kejaksaan ini barulah para mahasiswa beristirahat untuk mengatur strategi nantinya. Ada beberapa tuntutan yang tadi memang disampaikan oleh mahasiswa, salah satunya yaitu menolak adanya kenaikan tunjangan anggota DPR, juga beberapa
hal lain yang disampaikan, juga ada isu lokal terkait dengan konsesi untuk menolak konsesi lahan salah satu perusahaan di Sumatera Utara yang kerap berkonflik dengan masyarakat adat. Friska. Emir, karena tadi unjuk rasa sempat ricuh, apakah jatuh korban di sana? Ya, Friska dan juga saudara, sampai saat ini kami masih menunggu untuk berapa sebenarnya, apakah memang ada korban, baik korban jiwa ataupun korban luka. Tapi pantauan kami tadi, Friska dan juga saudara, sempat keluar ambulans dari lokasi tempat demonstrasi ini. Ambulans kemungkinan besar ataupun membawa korban dari aksi demonstrasi ini. Namun kami masih menunggu angka pasti berapa sebenarnya korban luka-luka ataupun maaf jika terjadi korban jiwa. Kami tentu masih menunggu informasi terkait hal itu, Friska. Dan memang tadi aksi demonstrasi berlangsung ricuh, Friska. Baik, terima kasih Emir Syah Purba langsung dari Medan, Sumatera Utara melaporkan unjuk rasa menolak tunjangan DPR. Kesorotan selanjutnya, saudara, polisi melepaskan sejumlah orang, termasuk pelajar yang ditangkap dalam penertiban atau pengendalian demonstrasi di kawasan kompleks DPR Senayan, Jakarta. Total 351 orang ditangkap polisi dalam demo di DPR kemarin. Polisi menjelaskan imbauan dilakukan sebelum penangkapan massa. Mereka ditangkap karena ada peristiwa perusakan di Jalan Gerbang Pemuda, flyover Petamburan, dan sekitar kawasan DPR RI. Dari 351 orang, 155 orang dewasa dan 196 anak, polisi juga melakukan tes urin kepada mereka dan ditemukan 7 orang dewasa positif narkotika. Dari 350 orang yang diamankan, itu 155 diantaranya adalah dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak. Ya, anak ini adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak pelajar ini berasal dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, ada yang Sukabumi ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengawal pemeriksaan anak yang ditangkap karena ikut demo di DPR. KPAI berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk DKI Jakarta untuk memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi. KPAI berharap sekolah tidak mengeluarkan anak-anak yang ikut demo, namun mencari akar masalah anak sampai ikut demonstrasi. Apapun alasannya, anak-anak tidak boleh dikeluarkan dari sekolah kecuali kalau ada pelanggaran yang ia lakukan sesuai dengan perjanjian ketika anak masuk sekolah. Ya, jadi kami berharap tidak ada anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah karena ikut aksi ini, melainkan sekolah menangani secara optimal akar masalah kenapa anak-anak ini ikut, dan tentu bekerja sama dengan orang tua ya. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghormati pihak yang menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa di area kompleks Parlemen Senayan pada Senin kemarin. Dasko menyatakan konstitusi Indonesia mengatur bahwa setiap warga negara bebas berserikat dan menyatakan pendapat di depan umum. Namun cara penyampaian aspirasi juga harus sesuai dengan undang-undang. Ya kalau demo kan saya sudah sampaikan berulang kali bahwa aspirasi itu kan dijamin oleh undang-undang untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Namun juga di dalam undang-undang atau aturan itu juga ada hal-hal yang mengatur bagaimana cara menyampaikan aspirasi, demikian. Sorotan berikutnya, pemerintah membentuk Badan Industri Mineral.
Pemerintah bilang badan ini demi memperkuat tata kelola dan hilirisasi sumber daya mineral strategis, termasuk logam tanah jarang atau rare earth. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap, Menteri Ristek Dikti akan memimpin Badan Industri Mineral. Alasannya, pengelolaan rare earth masih membutuhkan riset dan sains. Fokusnya mencakup ekstraksi, perlindungan, hingga pengembangan industri. Erlangga bilang, produk akhir rare earth berperan penting sebagai bahan baku magnet, baterai, hingga sektor pertahanan. Ya, pertama untuk mengekstrak rare earth, kedua memprotek rare earth, ketiga baru untuk industrinya. Produk akhirnya industrinya kemana Pak? Fokus kemana Pak? Kalau rare earth kan seluruhnya ke bahan baku untuk magnet sama baterai. Industri pertahanan juga Pak? Semua kan kalau itu butuh untuk pertahanan, untuk hampir seluruh industri butuh magnet. Selain Badan Industri Mineral, pemerintah juga membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan segera alokasikan anggaran untuk dua badan baru ini meski belum mengungkap sumber anggarannya. Anggaran badan baru gimana Bu? Ya kalau badan baru terbentuk ya dipenuhi nanti. Berarti bakal ada alokasi ke badan baru tersebut ya? Ya, kalau beliau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya ya. Dari anggaran yang mana ya Bu? Dialihkan kemana? Awas nabrak ya. Tenang. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan belasan tersangka atas kasus penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang bank. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi.